Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar Allah senantiasa menolong kita, menjaga kita, diri kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita dan ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat di belahan dunia. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan iman, memberikan ketakwaan, dan memberikan ganjaran dan pahala dalam setiap rasa sakit yang mereka rasakan. Dan semoga Allah SWT menolong mereka dan menyembuhkan yang sakit dari mereka dan memberikan husnul khatimah bagi yang wafat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mendoakan mereka dan membantu mereka sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan aturan syar'i dan jalan yang ditetapkan oleh pihak yang punya otoritas dan yang punya kapasitas. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab yang sangat penting khususnya dalam tatanan sosial, dan ini dampaknya kemana-mana, sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang yang punya pengalaman hidup, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara atau menyampaikan koreksinya kepada Abdurrahman bin Sahal ketika beliau bicara. Kata Nabi SAW, kabir, kabir. Yang bicara yang lebih tua, yang bicara yang lebih tua, kabir, kabir. Prioritaskan yang lebih tua, prioritaskan yang lebih tua. Maka karena Abdurrahman pada saat itu yang paling muda, maka beliau pun diam, dan yang berbicara adalah Muhaisah dan Hawaisah, karena mereka berdua lebih tua daripada Abdurrahman. Dan ini pelajaran besar bagi kita ketika Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Muhaisah dan Hawaisah bahwa kita harus memahami hak dari orang tua. Makanya pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini, bahwa wa taqdimul akbar sinnan mimma yanbaghi an yatarabba alaihi syabab al-muslim, memprioritaskan yang lebih tua secara usia itu harus menjadi bagian dari pendidikan yang dilalui dan dijalani oleh setiap muslim, khususnya anak muda, khususnya remaja, anak kecil, remaja dan anak muda itu harus dididik untuk memprioritaskan dan mengedepankan yang lebih tua.
Sebagaimana Nabi SAW mendidik Abdurrahman, bahkan di-cut di tempat sama Nabi SAW. Pembicaranya diputus, kabir. Yang bicara yang lebih tua. Sebagai sebuah pendidikan dari Nabi kita SAW. Kata para ulama, li'anna al-Islam yahdifu ila iqamatil al-mujtama' al-islami ala asasin min al-ihtiram wa taqdir. Karena salah satu tujuan penting dalam Islam adalah membangun masyarakat dan kondisi sosial di atas value menghormati, respect, dan memuliakan. Jadi masyarakat yang diinginkan oleh Islam atau kehidupan sosial yang diinginkan oleh Islam, interaksi di antara kita, mulai dari keluarga, lalu berkembang menjadi dari keluarga inti, keluarga besar, tingkat RT atau lingkungan tempat tinggal, dari RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Itu harus dibangun di atas konsep atau di atas nilai-nilai menghormati, memuliakan, dan saling respect satu dengan yang lain. Dan salah satunya adalah bagaimana yang lebih kecil respect dan menghormati yang lebih tua. Karena kalau yang lebih tua sudah nggak dihormati, ya apalagi yang sepantaran gitu aja. Apalagi yang lebih junior, ya diinjak-injak yang junior. Yang lebih tua aja nggak dihormati sama dia. Sesederhana itu aja. Jadi di dalam Islam ini sangat penting. Sangat penting. Bagaimana yang lebih muda itu tahu hak yang lebih tua dan memprioritaskan mereka. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim. Salah satu bentuk pengagungan terhadap Allah adalah menghormati dan memuliakan orang tua, orang yang sudah beruban. Ikram dhi syaibatil muslim, seorang muslim yang sudah beruban. Jadi bayangkan, menghormati orang tua, seseorang yang sudah beruban. Dan uban, sekali lagi, secara umum uban identik dengan usia. Maka itu salah satu hal yang sangat penting di dalam Islam. Inna min ijlalillah. Jadi ini bukan dan ini menunjukkan bahwa ketika kita menghormati yang lebih tua, itu taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan keberkahan, kita mendapatkan keriduan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ahli dunia saja bisa menghormati yang senior karena masalah bisnis, karena masalah uang, lalu bagaimana dengan seorang muslim yang mengharapkan surga, yang mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia harus mengerti tentang itu. Dan para sahabat dididik dengan demikian. Makanya kita masih ingat riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau berada di majelis bersama orang-orang yang lebih tua, lebih senior. Lalu Nabi SAW melemparkan sebuah pertanyaan pada saat itu di forum. Akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa tahuttu waraqaha falamma lam yatakallam qala Nabi SAW hiya nakhlah. Ketika Nabi SAW bertanya di forum tersebut, siapa yang bisa kasih tahu saya tentang pohon yang mirip dengan identitas seorang muslim? Jadi pohon ini itu identik dengan seorang muslim.
Dan nggak ada yang bicara pada saat itu. Karena nggak ada yang menjawab, Nabi SAW mengatakan itu pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Nggak ada yang jawab. Dan Nabi kasih tahu jawabannya, pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi. Lalu Ibnu Umar bercerita, dan ketika aku pulang bersama atau keluar dari forum bersama ayahku, siapa ayah beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qultu ya abata waqa'a fi nafsi nakhlah. Kata Ibnu Umar, wahai ayah, dalam hatiku aku menjawab itu pohon kurma. Dan aku tahu jawabannya itu pohon kurma. Qala ma mana'aka an taqulaha. Kata Umar bin Khattab, apa yang membuat kamu nggak mau jawab tadi? Kenapa nggak jawab? Kenapa tidak menjawab? Lau kunta qultaha kana ahaba ilayya min kata wa kata. Kalau engkau menjawab itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Beliau sebut, Umar bin Khattab menyebutkan 1-2 hal. Jadi Umar bin Khattab bertanya, kenapa anaknya nggak jawab tadi? Padahal anaknya tahu jawabannya. Apa kata Ibnu Umar? Lihat, malu? Enggak. Takut? Enggak. Demam panggung? Enggak. Enggak berani bicara di hadapan forum? Bukan. Kata beliau, ma mana'ani illa anni lam araka wala Abu Bakar takallamta. Yang membuat aku tidak menjawab adalah aku memperhatikan engkau dan Abu Bakar tidak menjawab. Fakaritu wa fi riwayah Ahmad wa Darimi. Maka aku nggak suka aku yang jawab. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam Darimi, fanadhartu fa idza ana asgharul qaum fasakattu. Lihat bagaimana apa dulu junior di zaman sahabat ya. Kata Ibnu Umar, fanadhartu, aku perhatikan sekeliling. Ternyata aku yang paling muda, aku yang paling kecil, maka aku nggak mau bicara. Allahu Akbar. Siapa di antara kita punya anak ketika diajak ke forum atau ranah publik, itu anak kita memperhatikan sekelilingnya. Gitu. Lihat bagaimana mereka punya kecerdasan sosial dan nggak minder. Gitu. Tapi tahu diri, tahu positioning. Itu tarbiyahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya sekali lagi agak menggelitik ketika sebagian berpikir bahwa orang yang belajar agama itu akan terbelakang. Mana terbelakang? Ini ini kecerdasan sosial yang bahkan hari ini langka bagi pihak yang mengklaim modern. Dan bagi pihak yang benar-benar jago dalam ilmu sosial, dia akan mengamini. Mereka itu hidup lebih modern daripada masanya para sahabat radhiyallahu. Ini lihat bagaimana. Saya perhatikan semua. Fanadhartu. Ya. Ternyata aku yang paling junior. Dan aku nggak mau bicara. Senior bicara. Tapi aku tahu. Dan aku nggak malu. Aku nggak minder. Aku nggak demam panggung. Aku nggak gemetar bicara di hadapan senior. Enggak, bukan itu poinnya. Tapi memprioritaskan senior. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka mendidik anak-anak mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini didikan Nabi SAW. Nabi SAW bilang kepada Abdurrahman, kabir yang lebih tua bicara. Jadi sekali lagi mereka anak-anak kecil mereka, remaja mereka itu menggabungkan antara keberanian dan mengerti posisi, keberanian dan adab, keberanian dan kecerdasan sosial. Beda dengan sebagian kita nggak,
Kita seringkali nggak berani bicara depan forum karena takut, karena minder, karena malu, karena nggak terbiasa bicara depan forum. Dan yang bicara banyaknya nggak memperhatikan kondisi atau show off di hadapan para senior untuk menunjukkan saya juga pintar, saya walaupun masih muda tahu A, tahu B, tahu C. Mereka nggak dididik demikian, karena ilmu mereka untuk kemaslahatan, bukan untuk dipamerkan, untuk mengangkatkan mutu pribadi. Jadi lihat bagaimana keindahan dan ketinggian peradaban mereka, hadirin. Gak mau bicara, bukan karena takut, bukan karena malu, bukan karena minder, bukan karena nggak ngerti. Mereka ngerti, tapi mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Makanya itu yang dikatakan oleh para ulama bahwa ahli ilmu itu takallamu bil ilmi wa sakatu bil hilmi. Ahli ilmu atau penuntut ilmu itu kalau bicara dengan ilmu, bukan dengan emosi, dengan perasaan dan seterusnya. Dan kalau diam dengan perhitungan, diam dengan pertimbangan, diam dengan kematangan, dan nggak terpancing. Dia diprovok untuk bicara, dia nggak bicara. Tapi kalau Allah perintahkan bicara, dia akan bicara. Kalau Nabi SAW memerintahkan dia bicara, dia akan bicara. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini kematangan dan ini kecerdasan sosial yang luar biasa. Dan ini keberanian. Makanya sekali lagi mereka menggabungkan antara keberanian dan adab, keberanian dan kecerdasan sosial, keberanian dan kematangan, keberanian dan tahu posisi, tahu timing, kapan harus bicara, kapan tidak. Dan ini mahal sekali bagi kita. Dan ini salah satu PR kita pada hari ini. Ada banyak anak, banyak remaja, banyak anak muda itu nggak tahu bagaimana bersikap di hadapan orang tua, bagaimana bersikap di hadapan yang senior, bagaimana bersikap di hadapan yang lebih tua, bagaimana bersikap di hadapan yang lebih berpengalaman. Dan dipikir sama saja, tidak. Kita harus menunjukkan nilai-nilai penghormatan, dan itu adab di dalam Islam. Dan juga salah satu hal yang sangat mendukung sebenarnya, ini tuh kultur timur kita juga, hadirin. Jadi ini kultur timur, orang Indonesia kan demikian. Ketika kulturnya kuat, orang Indonesia itu menghormati yang lebih tua. Kan demikian. Jadi tidak ada kontradiksi. Ini yang harus kita evaluasi. Sudahkah kita mengerti hal ini, dan sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk demikian? Tapi sekarang agak menjadi PR, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Kan salah satu kultur kita dulu tuh, kalau sebagai contoh aja ya, kalau orang tua kita punya tamu, kita boleh di dalam kamar nggak? Nggak boleh, harus keluar, harus salam, harus siapin makan, siapin hidangan, siapin jamuan, bawain air gitu. Biar apa? Biar tahu bagaimana pertama menghormati tamu dan menghormati teman orang tua, terus juga menghormati yang lebih tua. Dan gak ada alasan hujan besok gitu. Tapi aku banyak PR, hujan besok, ya turun dulu 5 menit, nanti minta izin naik lagi. Jadi ngerti bagaimana nyikapin orang tua atau temannya orang tua atau orang-orang yang lebih ini. Ada banyak bacaan
case tersebut. Hari ini apakah pertanyaannya, apakah kultur itu masih terjaga dalam masyarakat kita? Itu hal yang poin. Kultur kita lah gitu. Jadi sekali lagi kita harus tahu hak yang lebih tua, kabir yang lebih tua. Itu sabda Nabi SAW. Kabir yang lebih senior, yang lebih tua sebelum yang lain. Dan lihat bagaimana Ibnu Umar bersikap dengan segala dengan kebeliaan beliau, tapi beliau tahu bagaimana bersikap. Dan fanadhartu fa idza ana asgharul qaum fasakattu. Aku memperhatikan seisi forum, ternyata aku yang paling muda, maka aku diam. Makanya penting kita tahu ini usia berapa, atau range-nya. Oh, itu lebih tua dari saya. Berarti saya harus tahu diri sebagai yang lebih muda. Jadi jangan masuk ke lingkungan sosial itu main gerasak gerusuk atau nggak peduli orang. Apalagi kalau khususnya ketika kita sukses di usia muda atau diuji dengan kesuksesan oleh Allah SWT, lalu kita nggak ngeliat kanan, ngeliat kiri, main nabrak aja, nggak bisa. Anda harus lihat kanan, Anda harus lihat kiri. Anda harus tahu dengan siapa Anda berhadapan. Apakah lebih tua atau lebih muda? Kalau lebih tua dihormati, dimuliakan. Kalau lebih muda, kata Nabi SAW, disayang, diayomi. Dan begitulah seharusnya masyarakat muslim membangun lingkungan dan komunitasnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita semakin mencintai Allah SWT dan Rasulnya SAW, karena sekali lagi konsep yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW ajarkan itu luar biasa. La yatihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Gak ada jalan untuk kebatilan dan keburukan di dalam Al-Quranul Karim. Gak dari depan, gak dari belakang. Gitu. Karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keliru besar orang yang mengatakan kalau belajar agama jadi kolot, jadi terbelakang, jadi gak modern. Gak ada teori seperti itu. Dan silakan baca sejarah. Justru kita semakin mengerti nilai-nilai yang sangat tinggi dan besar ketika kita belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kunci-kunci sukses dalam hidup. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.